Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Selvianti. Saya dari kelas K221 Manajemen Non Reguler. Pada video pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai perencanaan sumber daya manusia guna memenuhi syarat ujian akhir semester. Baiklah, langsung saja. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia sendiri merupakan suatu analisis dan identifikasi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap kebutuhan manusia, sehingga perusahaan atau organisasi dapat menentukan langkah apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuannya. Kemudian bagaimana menurut para ahli? Nah, untuk menurut pendapat para ahli sendiri, perencanaan sumber daya manusia itu didefinisikan sebagai proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti menemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berintegrasi dengan rencana organisasi. Yang selanjutnya, kita akan membahas fungsi perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengarahan, yang ketiga ada pengorganisasian, keempat pengendalian, yang kelima ada pengadaan, enam ada pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan kedisiplinan. Selanjutnya kita harus tahu nih, manfaat perencanaan sumber daya manusia itu apa sih? Yang pertama, membuat kinerja perusahaan yang efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, menimbulkan sikap positif karyawan. Dan yang ketiga, meningkatkan kompetensi karyawan. Yang terakhir, memperkuat posisi perusahaan di tengah persaingan. Selanjutnya itu ada apa sih tujuan perencanaan sumber daya manusia itu diciptakan? Tentunya menghindari kekurangan dan kelebihan karyawan. Yang kedua ada penjamin kualitas dan kuantitas karyawan. Yang ketiga ada menghindari tumpang tindih pekerjaan karyawan karena kurangnya keahlian. Yang keempat ada menjamin tenaga kerja antara masa kini dan masa yang akan datang. Selanjutnya, langkah-langkah apa sih yang kita lakukan untuk membuat perencanaan sumber daya manusia? Yang pertama harus menganalisis beberapa faktor penyebab perubahan kebutuhan sumber daya manusia. Mungkin dalam mata kuliah pemasaran kita harus melakukan analisis pasar ya. Nah, terus yang kedua ada peramalan kebutuhan sumber daya manusia. Nah, kita tuh harus tahu yang lagi dibutuhin sumber daya manusia itu apa aja sih. Kita harus tahu. Nah, yang ketiga penentuan kebutuhan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Sama seperti yang kedua, kita harus bisa pandai meramal apa saja yang dibutuhkan manusia di masa yang akan datang. Yang terakhir ada analisis ketersediaan sumber daya manusia dan kemampuan perusahaan. Selanjutnya ada proses perencanaan sumber daya manusia. Ada menganalisis kebutuhan sumber daya manusia, ada menganalisis kebutuhan pengembangan, selanjutnya menganalisis laporan dan data sumber daya manusia, merumuskan strategi perencanaan sumber daya manusia, menetapkan rencana tindakan, kemudian pelaksanaan dan pengawasan, yang terakhir mengevaluasi dan penyesuaian. Kemudian faktor yang perlu ditimbangkan dalam perencanaan sumber daya manusia itu apa saja sih? Pertama ada pertumbuhan. Kita harus tahu apakah perusahaan memiliki budget, apakah perusahaan akan melakukan ekspansi dan membutuhkan banyak sumber daya manusia. Kedua ada perubahan. Perusahaan harus memiliki fleksibilitas agar bisa memenuhi kebutuhan perusahaan dengan baik. Ada yang terakhir teknologi, merencanakan pelatihan untuk karyawan mempelajari fitur atau teknologi yang digunakan dalam perusahaan. Kemudian PSDM itu penting nggak sih untuk perusahaan? Nah, perencanaan sumber daya manusia itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Pentingnya itu seperti apa? Nah, yang pertama ada mencegah kekosongan jabatan. Kalau misalkan kita sudah melakukan perencanaan sumber daya manusia, kita tidak akan mendapatkan kekosongan jabatan karena yang pertama ada mencegah kekosongan jabatan, kedua meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan, yang ketiga ada menghemat biaya perusahaan, yang keempat ada meningkatkan produktivitas. Nah, dari pembahasan di atas kita bisa menarik kesimpulan bahwasannya pentingnya merencanakan, mengidentifikasi kebutuhan, dan mengelola sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Faktor seperti kompetensi, pengembangan karyawan, dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan perlu diperhatikan dalam perencanaan sumber daya manusia.